Shalom, saudaraku yang terkasih yang sedang mengikuti acara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan sebuah tema, yaitu aman dalam perlindungan Allah. Dunia boleh dikejutkan dengan sebuah wabah, yaitu yang dikatakan virus corona. Nah, dari baik negara demi negara, dari negara kita tercinta Indonesia, terus virus ini menyerang, yaitu penduduk-penduduk dari negara demi negara. Nah, tidak ada yang terkecuali. Nah, oleh karena itu, bagaimana di tengah-tengah kepanikan, ketakutan daripada orang-orang. Nah, kalau kita berada di luar, di jalan, kita menjumpai orang-orang yang memakai masker untuk melindungi, yaitu pernafasan mereka. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimanakah sikap kita? Ayat ini di dalam Mazmur 91 ini mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk ini artinya bersekutu, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Sebagai contoh, yaitu Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Nah, itulah sebuah contoh di mana Maria selalu dengar perkataan Tuhan, selalu memperhatikan, dia duduk dekat kaki Tuhan. Itulah orang-orang yang suka berfellowship dengan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, apakah saudara juga menjadi orang-orang yang suka berfellowship dengan Tuhan, duduk dalam naungan, dalam perlindungan yang maha tinggi. Yang kedua dikatakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam ini artinya tidur. Nah, kita bermalam, kita ada dalam naungan yang maha kuasa. Apakah kita juga menjadi tipe orang-orang yang demikian? Dua hal tadi, yang pertama yang suka berfellowship, yang kedua kita adalah orang-orang yang mau, yaitu kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, mereka dua tipe orang ini, mereka punya satu keyakinan. Mereka memiliki iman yang pasti. Mereka berkata demikian, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Nah, sebagaimana Daud yakin bahwa tempat perlindungan, tempat perteduhannya adalah gunung batu. Nah, gunung batu tempat perlindungan perteduhannya dia. Itulah Daud. Nah, apakah saudara juga akan berkata demikian? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Dunia boleh mengalami ketakutan, tapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita punya sikap atau iman yang demikian, bahwa perlindungan kita
bukan yaitu yang lain. Perlindungan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Tempat yang di mana kita mengalami yaitu ketenangan. Nah, ayat berikutnya berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dia, yaitu Tuhan, yang akan melepaskan kita sebagai orang-orang percaya. Dia akan melepaskan saudara dan saya dari jerat. Nah, jerat itu sesuatu yang akan mengikat kehidupan yaitu manusia, kemudian dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian dikatakan dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Nah, digambarkan Tuhan itulah sebagai burung Raja Wali yang dikatakan kepak sayapnya akan menudungi engkau. Nah, di mana yaitu anak-anak daripada burung Raja Wali itu, mereka akan dilindungi oleh induknya. Kepak sayapnya itu menaungi. Nah, demikian pula orang-orang percaya, saudara dan saya, kalau kita dekat, kita digambarkan bahwa Tuhan itu akan menudungi dengan sayapnya, di mana kita akan berlindung, kita akan dinaungi di bawah yaitu kepak sayapnya. Kemudian digambarkan kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya. Engkau dikatakan tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ayat ini selalu berkata jangan takut, tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar. Nah, yang dikatakan berjalan di dalam gelap. Orang seringkali tidak ngerti, tiba-tiba terkena yaitu penyakit yang disebut corona ini. Nah, penyakit yang dikatakan berjalan dalam kegelapan. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, jangan takut. Kita yakin kalau kita berlindung di bawah kepak sayapnya, Dia akan menaungi saudara dan saya. Tuhan Yesus akan melindungi hidup kita, hidup keluarga kita, yaitu di bawah kepak sayapnya. Nah, ayat yang ke-7 berkata, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Ini keyakinannya daripada Daud. Nah, saudara, Daud yakin sekali 1.000 orang itu bukan sedikit, saudara. 1.000 orang itu cukup banyak, dikatakan 1.000 orang rebah di sisimu. Nah, Daud melihat hal yang demikian. 10.000, wah itu jauh lebih banyak satu laksa. Nah, itu rebah di kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Daud muncul pertama saat dia menghadapi Goliat. Secara fisik, itu sesuatu musuh yang bukan tandingannya. Daud tidak ada seberapanya daripada Goliat yang dikatakan tinggi besar,
yang hampir 3 meter tingginya, dengan senjata yang lengkap. Daud hanya seperti anak kemarin sore, yang dia tidak pakai pakaian perang, dia menghadapi Goliat. Bahkan pada saat Goliat melihat dia, Goliat berkata, "Anjingkah engkau?" Nah, tapi kita melihat, walaupun dengan senjata yang sepele, dengan hanya ketepel, dengan peluru yaitu 5 batu, kita melihat bahwa kemenangan ada di tangan Daud. Kenapa? Karena tangan Tuhan. Karena Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam." Ucapan daripada Daud inilah menjadi andalannya. Aku mendatangi, yaitu musuhku, dengan nama Allah semesta alam. Artinya apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, itulah andalan daripada Daud. Dan betul, saudara, kita melihat Daud yang seperti anak kemarin sore, anak yang masih remaja, tapi Goliat tumbang dan kepalanya dipotong oleh Daud. Nah, inilah yang kita katakan luar biasa. Mari, saudara yang kami kasih, biarlah kita mau belajar bahwa kita tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan itu pembela kita semua. Nah, biarlah pada saat ini kalau ada, yaitu di antara kita, saudara yang mengalami, yaitu tantangan-tantangan yang membuat engkau, yaitu kecil hati, yang membuat engkau mengalami ketakutan hari-hari ini, kekhawatiran, mari biarlah serahkan kekhawatiranmu. Mungkin itu karena sakit penyakit yang saat ini sedang merebah kemana-mana, yaitu corona, wabah corona yang sangat menakutkan. Engkau akan berkata, "Aku tidak takut, karena Tuhan besertaku." Mari, apalagi saudara, mungkin itu problem-problem yang lain, problem dalam rumah tangga, problem dalam bisnis saudara. Biarlah engkau berkata, "Aku tidak takut, karena Tuhan besertaku." Tuhan adalah pembelaku, di mana katakan bahwa 1.000 orang rebah di sisi yang satu, 10.000 orang rebah di sisi yang lain. Aku tidak takut, karena Tuhan itu perlindunganku. Aku aman dalam naungan-Mu. Biarlah saat ini, kalau ada, yaitu saudara, yang mengalami problem-problem yang membuat engkau kecil hati, mari datang kepada Dia. Kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu. Pada saat ini, Tuhan, biarlah Engkau meteraikan kebenaran sabda-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu akan bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, oleh karena mungkin sakit penyakit, oleh karena problem apapun saat ini, kami sebagai hamba-Mu, kami berdoa untuk mereka. Kami letakkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau tolong mereka yang susah, Engkau hiburkan Tuhan. Yang mereka kekurangan, Engkau cukupkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Kami letakkan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin.